ada mandeknya di mana. Baik. Tapi secara prinsip seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Mon, setiap kegiatan itu sudah dirinci karena kan ada tadi penganggaran kan. Nah, inilah tugas kita sama-sama tadi Pak Junedi, mudah-mudahan untuk ke depan hal-hal yang tadi disampaikan itu tidak terjadi. Baik. Khususnya untuk di Sumatera Barat. Baik. Nanti kita tanya Pak Mon juga Ya. tanggapannya tentang Pak Suhardi yang menanyakan tentang satu pintu, ada potensi korupsi juga. Kita akan jawab nanti Pak Mon. Kita angkat penelpon dulu di line telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Anas John, Pak. Pak Anas John di Padang, Pak. Padang. Padang. Baik, silakan Pak Anas. Ya, terima kasih, Pak. Ini saya menanyakan berbicara tentang pengelolaan dana Polri, KPU, dan Bawaslu kan kira-kira seperti Ya. itu, Pak. Tadi ada yang menarik yang Bapak sampaikan dari salah satu narasumber ya. Mengatakan tidak perlu risih, katakanlah tidak perlu cemas kan kira-kira. Kalau bersih tidak perlu risih Kalau begitu ya tidak kira-kira. takut. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana untuk mengetahui bahwa KPU itu melakukan katakanlah markup, melakukan penyimpangan dari dana yang sudah diberikan, yang sudah ditentukan, yang sudah dikelola sedemikian rupa, bagaimana cara menentukannya? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anas John. Mungkin bagaimana lembaga mana yang menjalankan fungsi audit mungkin nanti ke KPU Iya. begitu ya nanti Pak, Iya. Pak Subur ya. Iya. Saya ke Pak Mon dulu Pak Mon. Tadi ada yang menarik dari Pak Suhardi Idrus menyatakan ada potensi korupsi seperti yang Pak Supriyo bilang, harus tidak ada yang fiktif, tidak ada markup, tidak ada suap begitu ya. Di birokrasi kan orang masih berspekulasi, masih jalan untuk korupsi itu sangat besar di birokrasi kita begitu. Bagaimana memastikannya untuk tidak terjadi? Terima kasih Mas Uki. Terima kasih juga Pak Suhardi Idrus dan juga Pak Anas John. Pak Anas John. Iya. Yang pertama di kita Pilkada 2015 penatausahanya lebih bagus dari 2010 Pak. Iya. Artinya apa yang dikatakan Pak Subur, ini adalah pilkada kita, pilkada satu pintu kita nih Pak pendanaannya. Artinya kalau satu pintu di segi penatasan keuangan semuanya harus transparan Pak. Kelihatan dia penyimpangannya di mana kalau itu terjadi penyimpangan. Karena walaupun gimana pun ya untuk ukuran sekarang ini kita kan serba diawasi nih Pak. Iya. Jadi apa yang dikatakan ya kita harus bersih dulu dan sebagainya, itu wajib hukumnya. Pertama di kita, artinya dalam rangka pelaksanaan pilkada, walaupun ini pelaksanaan KPU, Bawaslu, dan keamanan juga oleh polisi, seperti yang katakan Pak Subur tadi, ini haram hukumnya kalau satu objek belanja kita biayai dengan dua sumber pendanaan. Iya. Artinya di sini akan terjadi duplikasi belanja yang di sisi pengelolaan keuangan ini tidak kita benarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dalam sisi potensi korupsi, ini sangat tergantung kepada penyelenggaranya di sini. Artinya penyelenggara harus tertib administrasinya, khususnya di keuangan. Kalau kita lihat potensi itu ya tetap ada, karena ya artinya tetap ada, tapi setidaknya kita kembalikan juga kepada penyelenggara. Karena walaupun bagaimanapun ini pilkada sekarang ini menuntut transparansi dan akuntabilitas di sisi keuangan. Karena kalau kita lihat tanggapan Pak Subur, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ini akan berujung kepada kinerja kelola keuangan. Jadi tata kelola itu penting, karena kita akan berhadapan dengan pilkada serentak, damai, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini kata kuncinya kita di sini. Artinya kalau kita bicara masalah tanggung jawab keuangan, ini kita akan berhadapan juga dengan nantinya audit nantinya. Dan inilah audit ini kita kita sampaikan juga kepada penyelenggara. Artinya seperti kita pinjam dari Pak ini adalah kita harus taat aturan dan taat azas di sini. Jadi segala sesuatunya kita jangan menyimpang dari deregulasi aturan yang telah menetapkan bagaimana penyelenggaraan pilkada ini tidak keluar dari hal-hal yang
telah diatur. Nah, ini saya pinjam kata-kata Pak Subur tadi. Iya. Karena Dipinjam dibalikan nanti Pak. Iya. Kalau dipinjam dibalikin lagi nanti. Karena gini maksudnya, Iya. sukses pilkada ini, sukses penyelenggarannya, kita harus sukses juga di penatasan keuangan, Siap. di pertanggungjawaban uang. Jadi saya setuju dengan Pak Juni tadi. Pak Junedi juga mempertanyakan transparansi Iya. penggunaan anggaran ya. Ya, transparansi ini penting Pak. Masyarakat harus tahu, karena ini adalah jadi beban APBD di sini. Anggaran pendapatan belanja daerah yang semua orang harus tahu. Artinya saya setuju ketika masyarakat menuntut uangnya untuk apa, dalam konteks pilkada sebetulnya memang kita sudah dituntun oleh RKA-nya KPU ini Pak. Iya. RKA-nya Bawaslu, RKA-nya Polri berkaitan dengan keamanan. Kalau seandainya memang kita keluar dari RKA yang kita sepakati, yang berujung dia kepada naskah perjanjian iba daerah, ini terjadi penyimpangan sini. Ini akan bermasalah nanti di audit. Dan kita berharap nanti apapun yang kita sepakati dalam naskah perjanjian iba daerah antara Pemprov dengan KPU, antara Pemprov dengan Bawaslu, antara Pemprov dengan Polri berkaitan dengan keamanan, ini betul-betul kedua belah pihak harus tunduk kepada naskah perjanjian iba daerah yang telah disepakati. Jadi artinya transparansi ini penting karena akan berujung dia pada pertanggungjawaban nanti. Jadi harapan kita suksesnya pilkada, sukses pula di pertanggungjawaban Dan keuangan. sukses semua lini juga karena yang bekerja tidak hanya satu instansi begitu ya, Iya. tidak hanya satu satker. Baik, kita kembali di line telepon, kita angkat pemirsa yang ingin bertanya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, Bapak Ibu sudah bergabung di TVRI? Iya. Sayang sekali terputus, silakan dicoba kembali di 0813 74 72 45 5967 untuk pemirsa yang ingin bertanya dengan 3 narasumber yang hadir untuk hari ini. Pak Subur, tadi ada yang menanyakan audit. Ada lembaga yang menjalankan fungsi audit. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Ya, menarik memang ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Anas John ya. Iya. Jadi memang di dalam tata kelola pengelolaan keuangan ini itu tadi kan ditanyakan kalau misalnya terjadi markup, terjadi KKN, terjadi fiktif, dari mana kita tahunya? Kalau masyarakat awam pasti sulit kan untuk tahu. Itu ada pihak-pihak terkait ya. Pertama dari pengawasan internal. Kalau misalnya dari KPU itu ada inspektoratnya namanya. Dari Bawaslu juga seperti itu. Dari Polri juga seperti itu. Ada inspekturnya dia. Nah, di samping itu ada pengawas eksternal. Pengawas eksternal yaitu dari BPK, antara lain seperti itu. Nah, jadi memang kalau ada penyimpangan-penyimpangan seperti yang tadi kalau misalnya terjadi markup, terjadi duplikasi anggaran misalnya kan itu nanti akan terlihat pada saat diaudit baik itu internal maupun eksternal. Baik. Jadi itu mungkin jelas. Ada BPK juga nanti. Ada BPK juga, BPK. itu yang dari eksternal itu. Dari eksternal. Ya, dari eksternal. Baik. Di line telepon kita undang kembali pemirsa di 0813 7245 5967 untuk yang ingin bertanya dengan 3 narasumber yang hadir untuk hari ini. Halo, selamat sore. Baik, sayang sekali terputus. Saya kembali ke Pak Supriyo. Tadi menarik sekali ada 3 fungsi dari Ditjen Kependaraan Provinsi. Ada kasir tadi dikasih seperti itu ya. Ada pengawasan dan juga sebagai manajer keuangan. Nanti kita akan berbicara lebih. Saya ingin tahu juga seperti apa sebetulnya tupoksi dari masing-masing fungsi itu. Kita angkat dulu pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Mas Reti, Pak. Dengan Mas Nasri, Bapak? Dengan Bapak siapa, Pak? Nas NHT, Pak. Bapak Nasir. Ya, Bapak Nas ya. Bapak Nas di mana, Pak? Di Genti. Di Jati. Jati. Baik, silakan Pak Nas di Jati. Ini maksud saya, kalau untuk transparansi anggaran, jadi kalau ada honor atau yang honor, jadi ditangani formnya harus jelas dengan ini 100.000, 50.000, bahkan angkanya. Iya. Rata-rata nanti diberi amplop, jatuh atau berapa, bisa. Iya, tidak ada amplop yang diselip-selipkan begitu ya kira-kira ya Pak Nas ya.
Baik, kemudian halo Pak Nas di Jati. Iya, mungkin terputus teleponnya, sayang sekali. Masih menanyakan tentang transparansi, begitu ya. Pak Subur dulu mungkin bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Nasir ya dari Jati. Jadi memang di dalam penyelenggaraan tata kelola pengelolaan keuangan itu tadi yang telah disampaikan oleh Pak Mon maupun oleh Pak Supriyo, bahwa memang kita harus transparan, akuntabel, dan yang paling penting taat azas. Iya. Jadi memang masyarakat luas tidak bisa langsung dapat mengakses ya, karena memang kan untuk mengetahui atau apakah suatu satker itu telah melaksanakan fungsinya dengan baik, itu ada mekanismenya. Tadi yang telah saya sampaikan, ada pengawas internal dan eksternal. Nah, jadi memang kalau memang ada diduga ada sesuatu yang janggal gitu ya, seperti tadi kan sempat disebut juga ada apa selip-selipan amplop dan sebagainya ya. Kalau memang masyarakat mengetahui, itu alangkah baiknya dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain kalau di internal ya inspektoratnya gitu kan. Tapi kalau eksternal itu bisa dari kepolisian atau kejaksaan atau bisa juga BPK gitu kan. Kalau memang itu kriminal, karena memang di dalam tata kelola pengelolaan keuangan itu bisa menyangkut hukum perdata dan hukum pidana. Ya, kalau memang dia menyangkut berkaitan dengan korupsi ya kan, suap dan sebagainya, itu kan bisa unsur pidananya. Kalau unsur pidananya tentunya pihak-pihak yang terkait kan bisa dari kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Jadi memang kita harapannya ke depan ya untuk pihak-pihak yang mendapat kewajiban melaksanakan pilkada serentak ini, tentunya harapannya seperti yang tadi telah disampaikan oleh para narasumber, bahwa kita harus taat azas, taat aturan. Sepanjang tadi Pak Supriyo sampaikan, kalau kita bersih, kenapa harus risih gitu kan? Ya. Dan kita tidak perlu ragu terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin itu. Baik, Pak Supriyo, tadi saya ada yang ingin ditanyakan ya, bagaimana Ditjen Pembendaraan Provinsi menjalankan fungsi pengawasan kepada beberapa satkernya seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Oke, jadi kami itu fungsi pengawasannya itu sebenarnya terutama kami di KPPN adanya. Setiap SPM yang diajukan ke KPPN itu diverifikasi Pak. Apakah standar-standarnya sudah sesuai dengan PMK 53 itu anunya. Kemudian apakah akunnya itu sudah sesuai juga, apa masuk belanja barang, belanja modal dan sebagainya. Karena nanti di dalam terakhir itu kan ada pertanggungjawaban keuangan, itu yang namanya LKKL, laporan keuangan Kementerian Lembaga, itu nanti diaudit oleh BPK yang menentukan opini. Untuk menentukan opini itu ada 4 kriteria. Satu itu kelengkapan pengungkapan, harus diungkapkan kalau ada utang ya disebut utang, kalau ada piutang disebutkan aset berapa dan sebagainya itu. Kemudian kedua, harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Harus ada sesuai dengan akun-akunnya itu ya. Kalau di Pemda itu rekening ya Pak ya. Kemudian ketiga itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk proses pengadaan barang dan jasa Pak. Jadi apakah sudah sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 apa tidak ininya dalam proses pelelangan. Pelelangan pun harus sekarang ada transparan melalui LPSE ya Pak ya. Jadi melalui LPSE sehingga sebenarnya tidak ada mestinya kalau kalau benar-benar diterapkan itu tidak ada peluang untuk ini, karena misalnya beli mobil itu harganya sudah ditentukan misalnya 390 juta sudah itu langsung bisa dibayar, itu sudah diketahui oleh LKPP di pusat Pak. Itu seperti itu. Kemudian keempat adalah pengendalian intern yang efektif. Nah itu kriteria 4 bisa WTP setelah memenuhi 4 syarat itu. Kalau provinsi WTP ya Pak ya. Alhamdulillah. Opini, ya. Pak. Nah itu nanti opininya itu Pak syaratnya, sehingga BPK itu menilai dengan secara cermat itu tadi 4 kriteria untuk menentukan opini itu Pak. Ya. Meskipun kalau WTP itu belum tentu juga ada korupsinya, bisa juga ada katanya. Dengan catatan begitu. Ya, ada juga, termasuk ya ada lah di Kementerian Lembaga kan ada yang setelah dinyatakan WTP selamatan malah menterinya ditangkap juga, ada bisa juga. Itu tidak sedikit begitu ya Pak? Iya, tidak sedikit gitu, sehingga memang tidak menjadi jaminan, tapi paling tidak kalau sudah WTP itu paling tidak sudah
lebih bagus, Tata tertib kelola administratif, juga tata bagus. kelolanya Lebih bagus. akuntabel begitu Lebih Ya. kira-kira. akuntabel itu, Pak. Baik. Memang seperti itu. Kita angkat kembali di line telepon. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, halo, selamat sore, Bapak. Oi, Iya. yang jawab. Oke, sayang sekali mungkin ya kita terputus. Ada 4 indikator tadi Pak Iya, Supri iya. sebutkan, ada kelengkapan, dihitung juga utang dan aset dan sebagainya. Iya, Pak. Kemudian ada standar yang sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan. pemerintah, kemudian juga sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan dan Pengendalian juga internalnya pengendali efektif. internalnya itu yang efektif begitu ya. Iya, iya, iya. Berbagai lembaga katakanlah di Sumbar ini sudah seperti apa kondisinya sekarang? Jadi di Sumbar saya artinya pengendalian intern kan dari Walaupun ini BPK yang menilai, Iya, tapi iya. kita juga bisa iya, menilai begitu kira-kira ya? pengendalian intern itu termasuk dari KPA-nya. Iya. Saya selaku kepala kantor itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Hmm. Itu juga harus termasuk mengendalikan kontraknya, kita termasuk gitu. Jadi memang pengendalian intern itu dari atasan langsung dari PPK-nya. Itu juga mengendalikan, termasuk PPK-nya juga begitu. Sehingga semua bertanggung jawab. Jadi kami itu dari PPK itu bertanggung jawab secara material dan formal, Pak. Ya. Material itu artinya barang yang dibeli apakah benar-benar sesuai dengan yang ada di kontrak. Ya. Ya, itu material. Formalnya itu apakah benar-benar sudah ini sesuai ketentuan juga ininya, formal secara formal itu. Artinya sesuai dengan proses-proses yang berlaku itu. Hmm. Dan atasan juga begitu. Kami juga harus melakukan pengendalian Ya. anunya, Pak. Dan itu bertahap, mulai dari kalau mau untuk menerbitkan SP2D kan mulai dari SPP, surat permintaan pembayaran. Jadi dari rekanan itu setelah ada anunya selesai, berita acara serah terima pekerjaan, itu dalam waktu 5 hari sesuai ketentuannya ya PMK 190, itu harus mengajukan tagihan kepada PPK, Pak. Kemudian PPK dalam waktu 5 hari juga harus sudah menerbitkan SPP namanya. Ya. SPP itu singkatan dari surat permintaan pembayaran. Hmm. Terus kemudian SPP itu diajukan ke PPSPM. PPSPM itu pejabat penguji tagihan, Iya. penguji Surat penerbit perintah SPM ya, perintah membayar. Nah itu 5 hari juga. Kemudian dalam waktu 2 hari harus sudah disampaikan ke KPPN. Ya. Ya. Sehingga mestinya dalam waktu 17 hari kalau pekerjaan itu sudah selesai harus sudah menjadi uang di rekanan. Baik. Mestinya seperti itu. Baik. Ya itu. Anunya seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Baik. Jadi bertahap anunya. Ujiannya itu melalui beberapa tahap. Di KPPN diuji lagi Dan nanti. jenjang informasinya dari daerah sampai pusat sudah tidak ada jeda lagi begitu Ya kira-kira. mestinya tidak ada celah untuk melakukan korupsi mestinya. Korupsi, Ya baik. mestinya kalau sistemnya benar-benar diikuti dan benar. Baik. Kita kembali ke line telepon. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak John tadi, Pak. Pak Anas John. Iya. Baik, silakan. Ada yang Jadi pertanyaan saya tadi sepertinya kurang terjawab. Iya, silakan, Pak. Nah, kalau kita mengutip pernyataan orang bijak, kalau Anda meminta, Anda akan mendapatkan pemberian. Kalau Anda bertanya, Anda akan mendapatkan jawaban. Iya, silakan apa yang ingin Nah, saya diketahui yang lagi, Pak menariknya John? begini, Pak. Kan Bapak mengatakan kalau kita bersih, kenapa risih? Kan kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ketiga pelaksana KPU pemilu ini kan ada katakanlah KPU penyelenggara utama, pengawasnya adalah Bawaslu. Polisi kan sifatnya hanya pengamanan. Hmm. Untuk menentukan KPU itu bersih itu bagaimana caranya? Terus Iya. yang kedua, Baik. apa yang dilakukan supaya mereka tidak ada katakanlah peluang untuk melakukan katakanlah suap, katakanlah pemakaran, katakanlah pokoknya adanya indikasi korupsi Baik. merugikan keuangan negara. Baik, Kira-kira itu pertanyaannya. terima kasih Pak Anas John. Bawaslu. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan Pak Subur tadi, ada Ya. lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi audit, ada internal, ada eksternal. Di eksternal tadi sudah panjang lebar, ada BPK, begitu kan. Di internal juga tadi ada lembaga juga begitu ya, Pak Subur. Mungkin Pak Anas nanti kita akan bahas lebih jauh juga. Baik Pak Subur, ada satu yang menarik di KPPN sekarang, ada yang namanya MPNG 2, sebuah modul penerimaan negara yang baru diterapkan. Ya. Kalau tidak salah ya, bisa dijelaskan seperti apa itu? Ya. Jadi memang untuk di KPPN kita sekarang sudah menerapkan modul penerimaan negara generasi kedua Iya.
yaitu sistem penerimaan secara online. Dan tidak manual lagi. Tidak begitu ya? manual lagi. Jadi langsung terkoneksi dengan server kita yang terpusat di Jakarta. Jadi sistem penyetorannya melalui mekanisme seperti kita memesan tiket pesawat. Iya. Kira-kira seperti itulah gambaran secara sederhananya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan wajib bayar dan wajib setor untuk melakukan penyetoran terhadap kewajiban-kewajibannya. Iya. Dan tidak dibatasi oleh waktu. Karena apa? Penyetorannya bisa dilakukan melalui beberapa cara. Pertama bisa melalui kasir, kedua bisa melalui ATM, ketiga bisa melalui edisi, keempat bisa melalui electronic banking. Jadi sangat mudah dan tidak mengenal waktu. Artinya walaupun saat ini pun melakukan penyetoran bisa. Dan Bagaimana tidak mengenal- caranya? Tidak mengenal akhir pekan juga begitu? Tidak mengenal akhir pekan. Dan ini juga MPN G2 ini harus sudah dilakukan mulai 1 Januari 2016. Mau tidak mau itu harus kita lakukan. Karena apa? Untuk penyetoran secara manual, secara tradisional yang menggunakan belangku-belangku itu berakhir sampai 31 Desember 2015. Nah, ini juga 2 hari yang lalu kita menyelenggarakan kegiatan di KPPN yang mengundang pihak perbankan mengenalkan sistem yang ini agar dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, seluruh wajib pajak, seluruh wajib bayar dan seluruh satker agar dapat mengimplementasikan ini. Jadi kita juga sudah mengajak teman dari Pemda ya, Pak Mon. Mudah-mudahan ini juga nanti begitu ya Pak ya? ya TVRI juga nanti semua akan nanti harus menggunakan seperti itu gitu. Jadi mengurangi stres dari karyawan-karyawan Bapak juga mungkin. Jadi memang kemarin juga disampaikan oleh pihak teman-teman dari perbankan, itu akan memudahkan dari pihak perbankan. Karena apa? Pihak perbankan tidak perlu menginput seluruh transaksi. Jadi kalau ada wajib bayar yang datang ke kasir sudah menyerahkan kode billing namanya. Kode billing itu ada 15 angka, 15 digit, itu dimasukkan di dalam sistem di perbankan, itu langsung keluar transaksi yang akan dilakukan. Kalau uangnya sudah diterima kasir langsung oke, langsung yang bersangkutan menerima NTPN. Jadi transaksi penerimaan negaranya itu sudah diterima oleh kas negara. Bukti bahwa itu sudah diterima. Baik. Kita sudah sampai di akhir perjumpaan hari ini. Saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin Pak Supriyo dulu silakan Pak. Terima kasih Pak Uki. Jadi saya minta kepada KPU, Bawaslu maupun Polri, gunakanlah uang negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku supaya memang kita pemilu kadanya itu sukses. Sukses pemilu kada itu ada 3 kriteria, Pak. Satu itu menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar terbaik di situ, profesional terbaik. Kedua aman, tidak ada, menurut Pak Kapolda itu yang motif lagi, tidak ada asap, tidak ada kaca pecah, dan tidak ada darah yang menetes katanya. Ya. Gitu. Dan ketiga adalah pengelolaan keuangannya juga akuntabel, transparan. Mudah-mudahan para penyelenggara pemilu itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Dan benar-benar wajar tanpa pengecualian, tanpa ada sedikit pun celah tanpa ada korupsi. Baik. Ya, itu. Kemudian Pak Subur silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin seperti yang tadi telah sampaikan oleh Pak Supriyo, intinya kita harus melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jangan ada duplikasi, jangan ada markup dan seterusnya. Sehingga tadi harapan-harapan dari para penanya secara garis besar bahwa harapannya bagaimana tata kelolanya itu baik, bersih dan bebas dari KKN. Mudah-mudahan dapat terwujud sepanjang memang prinsip-prinsip tadi dipatuhi. Dan kami juga mengajak kepada seluruh satker mitra kerja di KPPN Padang untuk segera merealisasikan anggarannya karena kita hanya tinggal 3,5 bulan lagi, sementara dana yang masih berada di kami itu kurang lebih sekitar 60% lagi gitu. Masih cukup besar gitu. Jadi saya lihat juga pertumbuhan ekonomi ini akan berpengaruh juga di Sumatera Barat karena tahun lalu pada periode yang sama itu pertumbuhannya 5,30%, sekarang pertumbuhannya 4,7. Jadi memang dana yang ada ini sayang gitu. Harusnya kalau bisa digerakkan di
penyerapan anggaran melalui belanja modal, misalnya pembangunan gedung atau infrastruktur, itu akan menggerakkan ekonomi setempat karena akan menimbulkan efek dominya di situ. Ada tenaga kerja, transportasi dan seterusnya, itu akan tumbuh di daerah yang dilakukan belanja modal tadi. Baik, terakhir Pak Mon, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Oki. Pertama, memang kita mengajak juga penyelenggara pilkada ini, terutama KPU dan Bawaslu. Ya, kita mengajak supaya memang apa yang kita komitmenkan dalam naskah perjanjian ibadah daerah betul-betul ini dilaksanakan. Ya. Yang kedua, kita berharap juga artinya dari gelontoran dana yang bersumber dari APBD ini betul-betul pelaksanaannya ya seperti yang diusulkan oleh penanya tadi, kita harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita berharap juga seperti yang katakan dari awal, ya sukses pilkada ini harus sukses juga di tata kelola keuangan. Ini prinsip. Ya. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Subur, posisi kita sebetulnya sama dengan Pak Subur. Kita sama dengan juru bayar nih Pak Oki. Ya. Pak Suburnya di APBN, sayanya di APBD. Oh begitu, Nah, baik. artinya kalau kita lihat serapan anggaran ini, sebetulnya memang pemerintah pusat sudah mendesak daerah untuk segera merealisasikan semua kegiatan yang dialokasikan pada anggaran pendapatan belanja daerah. Dan kita berharap juga ke semua SKPD lingkup pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan waktu yang tersisa 3 bulan ini betul-betul serapan anggaran ini bisa kita perbesar, yaitu target pemerintah itu 99,2%, 92% tersebut yang harus kita kejar ini. Dan kita pada dasarnya di pemerintah provinsi Sumatera Barat ini berpacu dengan waktu, bagaimana SKPD segera melaksanakan kegiatan supaya dana yang besar di kas bisa daerah terserap ini dengan baik, bisa begitu terserap dengan baik, sehingga akan berujung juga kemakmuran masyarakat yang ada di dan pertumbuhan ekonomi Barat. secara mikro Termasuk, dan makro pertumbuhan juga ekonomi di Sumatera Barat. yang kondisi saat ini memang lagi menurun ini. Baik. Dan kita berharap ke depan ini apa yang ditargetkan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi secara nasional ini bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih ketiga narasumber saya, Pak Dr. Andes Haji Suprio, SIP MH, Kakanwil Ditjen Kebendaraan Provinsi Sumbar. Terima kasih sudah hadir, Pak Suprio. Terima kasih Pak Dr. Andes Subur Baharianto MM, Kepala KPPN. Mudah-mudahan selangkah lagi bisa jadi yang terbaik ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Pak Refdiamon SEMSI, Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Mudah-mudahan kita harapkan adalah tercipta pilkada yang aman dan sukses dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel gitu ya. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah berpartisipasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satria, selamat sore dan sampai jumpa.